Materi kali ini yaitu tentang polinomial atau suku banyak. Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Bentuk umum polinomial yaitu Px sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai a berpangkat 0, di mana n merupakan bilangan bulat positif, an, an min 1 sebagai koefisien polinomial dan a0 merupakan konstanta. Polinomial terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, kesamaan, nilai, dan pembagian polinomial. Di sini kita akan bahas pembagian polinomial yang dibagi menjadi 4, yaitu pembagian polinomial dengan x plus minus k, yang kedua pembagian polinomial dengan ax plus minus b, yang ketiga pembagian polinomial dengan ax kuadrat plus bx plus c, dan pembagian polinomial dengan derajat 3. Untuk mengetahui pembagian polinomial dengan ax kuadrat plus bx plus c, kita cari dulu determinannya dengan rumus D sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, di sini ada contoh soal. Soal yang pertama yaitu hasil bagi polinomial fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 8x kuadrat min x min 11 oleh x kuadrat plus 2x min 3 adalah. Nah, gimana cara pembahasannya? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, pembahasannya yaitu langkah pertama kita cari D-nya dulu dengan rumus b kuadrat min 4ac, di mana A-nya yaitu 1, B yaitu 2, dan C yaitu min 3. Nah, kalau udah kita masukkan angka-angkanya dan menghasilkan 16, di mana 16 itu lebih dari 0, sehingga D lebih dari 0. Kalau D lebih dari 0 ada 3 pengerjaan, yaitu cara bersusun, cara Horner atau Horner 11, dan Horner-Kino. Nah, kita bahas dulu untuk cara bersusun. Di sini 3x pangkat 3 plus 8x kuadrat min x min 11 dibagi oleh x kuadrat plus 2x min 3. Kita gunakan cara Porogapit. Nah, 3x pangkat 3 dibagi x kuadrat yaitu hasilnya 3x. Kenapa? Karena kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Jadi 3 dikurangi 2 yaitu 1. Nah, kalau sudah dibagi kita kalikan, di mana 3x dikali x kuadrat yaitu 3x pangkat 3. Lalu 3x dikali 2x yaitu 6x kuadrat. 3 dikali min 3 yaitu min 9x. Lalu kita kurangkan, sisanya 2x kuadrat plus 8x min 11. Min 11-nya tetap karena min 11 tidak ada pengurangnya. Nah, kalau udah kita bagi lagi. 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 menghasilkan 2. Kalau sudah, dikalikan lagi. 2 dikali x kuadrat yaitu 2x kuadrat. 2 dikali 2x yaitu 4x. Dan 2 dikali min 3 yaitu min 6. Kita kurangkan, hasilnya sisanya yaitu 4x min 5. Ini udah nggak bisa dibagi ya, karena yang dibagi itu pangkatnya lebih kecil daripada pembagi. Jadi 4x min 5 merupakan sisa dan 3x plus 2 merupakan hasil. Nah, cara kedua yaitu cara Horner biasa atau Horner 11, di mana kita cari pemfaktorannya dulu dari pembaginya, di mana pembaginya yaitu x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Nah, pemfaktorannya yaitu x plus 3 dan x min 1, di mana x plus 3 menghasilkan x sama dengan min 3 dan x min 1 menghasilkan x sama dengan 1. Jadi pembagi 1 min 3 dan pembagi 2-nya yaitu 1. Lalu kita Hornerkan, yaitu kita tuliskan fx-nya dahulu, baru kita Hornerkan. Nah, di bawah 3 itu titik sebagai batas. Lalu 3-nya turun, karena itu titik ya. Lalu 3 dikali min 3 yaitu min 9, baris kedua. Lalu 8 ditambah min 9 yaitu min 1.
Habis itu dikalikan lagi, min 1 dikali min 3 yaitu 3. Letakkan di baris ketiga. Lalu kita jumlahkan menghasilkan 2. Lalu 2 dikali min 3 yaitu min 6. Lalu kita jumlahkan min 11 ditambah min 6 yaitu min 17. Dimana min 17 sebagai sisa 1. Setelah itu kita honderkan lagi seperti tadi, dimana 3 di bawahnya yaitu titik. Dengan kita gunakan pembagi yang kedua yaitu 1. 3-nya turun. Dan 3 dikali 1 yaitu 3. Kita letakkan di baris kedua. Kita jumlahkan menghasilkan 2. Lalu 2 dikali 1 yaitu 2. Kita letakkan di baris ketiga. Menghasilkan 4. Dimana 4 merupakan sisa. Nah, untuk hasilnya kita ketahui 3x plus 2. Karena apa? Di sini kan pangkatnya kan 2 untuk pembaginya. Nah, sedangkan untuk fx kan pangkatnya 3. Jadi sama saja 3 dikurangi 1, yaitu berpangkat 1. Yang jumlah sukunya ada 2. Jadi 3x plus 2. Nah, untuk Sx-nya kita gunakan rumus P1 dikali S2 ditambah S1. Dimana P1-nya asalnya dari x plus 3. S2-nya yaitu 4 dan S1-nya yaitu min 17. Lalu kita kalikan X dikali 4 yaitu 4X. Lalu 3 dikali 4 yaitu 12. Min 17-nya tetap. Lalu 4X itu tetap. Nah, untuk selanjutnya yaitu 12 dikurangi 17 yaitu min 5. Jadi Sx-nya yaitu 4X min 5. Nah, sama bukan hasilnya dengan cara bersusun? Nah, cara terakhir yaitu cara Horner-Kino. Nah, yang pertama kita cari pembaginya dulu, yaitu x kuadrat plus 2x min 3. Nah, A-nya yaitu 1, B-nya yaitu 2, dan C yaitu min 3. Untuk mencari P1, kita gunakan rumus min B per A, dimana B-nya yaitu 2. Jadi, min 2 dibagi 1 yaitu min 2. Untuk P2 menggunakan rumus min C per A, dimana C-nya yaitu min 3. Jadi, min dikali min 3 yaitu plus 3, lalu plus 3 dibagi 1 yaitu 3. Atau kita cari persamaan dari x kuadrat, yaitu x kuadrat sama dengan min 2x plus 3. Pindah ruas ya. Nah, hasilnya yaitu sama saja. P1-nya yaitu min 2 dan P2-nya yaitu 3. Nah, kalau sudah kita Hornerkan. Untuk Horner-Kino, ini titiknya membentuk segitiga. Jadi, kalau sudah ada titik segitiga, kita Hornerkan, dimana 3-nya turun. Lalu 3 dikali min 2 yaitu min 6. Kita letakkan di baris kedua. Lalu 3 dikali 3 yaitu 9. Kita diletakkan di baris ketiga. Nah, habis itu kita jumlahkan. 8 ditambah min 6 yaitu kan 2. Nah, untuk 2-nya habis itu kita kalikan dengan min 2. Jadi min 2 dikali 2 yaitu min 4. Kita letakkan di baris ketiga. Lalu 2 kali 3 yaitu 6. Nah, habis itu bisa kita jumlahkan. Min 1 ditambah min 4 ditambah 9 yaitu 4. Dan min 11 ditambah 6 yaitu min 5. Jadi di sini Hx sama dengan 3x plus 2 dan Sx yaitu 4x min 5. Kenapa? Karena persamaannya yaitu kan berpangkat 3, sedangkan pembaginya yaitu berpangkat 2. Jadi dari fx pangkat 3 dikurangi pangkat dari pembagi yaitu 2 jadi 1. Nah, jadi Sx-nya itu berpangkat 1 dan Hx-nya itu juga berpangkat 1 yang terdiri dari 2 suku. Itu adalah pembahasan yang soal pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, yuk sekarang kita bahas soal yang kedua. Yang kedua itu kan diketahui D-nya yaitu min 8. Dimana min 8 itu kurang dari 0. Jadi kalau kurang dari 0 itu bisa kita gunakan cara bersusun dan Horner-Kino. Nah, yuk kita bahas tentang cara bersusunnya. Dimana pembaginya yaitu x kuadrat plus 2x plus 3. Dimana A yaitu 1, B yaitu 2, dan C yaitu 3. Langsung aja kita bagi, dimana 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 5x min 6 dibagi oleh x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, 3x pangkat 3 dibagi x kuadrat yaitu 3x. Dimana sama seperti tadi pangkatnya yaitu dikurangi ya kalau dibagi. Jadi 3 dikurangi 2 yaitu 1 atau x.
Habis itu kita kalikan. 3x dikali x kuadrat yaitu 3x pangkat 3. Lalu 3x dikali 2x yaitu 6x kuadrat. Lalu 3x dikali dengan 3 yaitu 9x. Habis itu bisa kita kurangkan, di mana 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 habis. Lalu 6x kuadrat dikurangi 6x kuadrat yaitu habis. Nah, tinggal min 5x dikurangi 9x. Hasilnya yaitu min 14x. Jadi plus 9-nya berubah menjadi min 9. Nah, karena min 6 itu tidak ada pengurangnya, jadi turun. Nah, itu hasilnya yaitu min 14x min 6. Nah, itu udah tidak bisa dibagi ya. Karena apa? Yang dibagi itu pangkatnya lebih kecil daripada yang pembaginya. Jadi udah nggak bisa dibagi. Nah, kita ketahui hasilnya yaitu 3x. Dan sisanya yaitu min 14x min 6. Nah, untuk cara Horner-Kino sama seperti tadi, yaitu pembaginya kita jabarkan, kita cari dulu A, B, dan C-nya. Nah, kalau udah kita cari pembaginya, yaitu pembagi 1 menggunakan rumus min B per A, dimana B-nya yaitu 2. Jadi min 2 dibagi 1 yaitu min 2. Nah, untuk P2-nya min C per A, dimana C-nya yaitu 3. Jadi min 3 dibagi 1 yaitu min 3. Atau kita gunakan persamaan X kuadrat, dimana diketahuinya hasilnya X kuadrat sama dengan min 2X min 3. Pindah ruas ya, jadi dari plus menjadi min. Nah, sama aja kan hasilnya, P1-nya min 2 dan P2-nya itu min 3. Kalau udah kita Hornerkan, dimana Hornernya itu membentuk titik-titik segitiga. Nah, kalau udah baru kita Hornerkan, dimana 3-nya itu tetap atau turun menjadi 3. Habis itu 3 dikali min 2 yaitu min 6. Kita letakkan di bawahnya 6. Lanjut, 3 dikali min 3 yaitu 9. Kita letakkan di baris yang ketiga. Kalau sudah kita jumlahkan, 6 ditambah min 6 yaitu 0. Nah, habis itu 0 dikali min 2 yaitu hasilnya 0. Kita letakkan di bawahnya min 5. Habis itu 0 dikali min 3 yaitu hasilnya 0. Kita letakkan di baris paling terakhir, paling bawah. Habis itu bisa kita jumlahkan, di mana min 5 ditambah 0 ditambah min 9 yaitu min 14. Min 6 ditambah 0 hasilnya yaitu min 6. Jadi Hx-nya kita ketahui yaitu 3x. Dan Sx-nya kita ketahui min 14x min 6. Karena apa? Karena di sini kan Fx-nya berpangkat 3 dan pembaginya berpangkat 2. Jadi 3 dikurangi 2 yaitu 1. Dimana pangkat 1 itu ada 2 suku. Jadi hasilnya ini. Nah, kenapa Hx-nya cuma 3x, 0-nya nggak ditulis? Karena 0 itu sama aja nggak ada variabel atau nggak ada koefisiennya. Jadi cuma ditulis 3x aja. Nah, untuk x-nya itu kan ada 2 suku. Jadi lengkap ya, min 14x min 6. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan tentang pembagian polinomial dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, izinkan saya mengucapkan satu pantun yang indah. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian pembahasan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye, see you next time.